Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan salat isya berjamaah. Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat kita, dan kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Bulughul Maram. Yang kita lakukan ini adalah amal soleh Bapak Ibu karena tolong ilmi. Makanya kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di tempat ini, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, kitab zakat, berkata, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, Al Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan zakatnya qabla an tahilla, sebelum tiba waktunya. Farakhasalahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tidak dalam hal itu. Nah, hadis ini hasan Bapak Ibu, ya, karena hasan maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama dari Abbas, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu minta Nabi menyegerakan zakat. Ini Abbas siapa sih? Ini Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak saya menyegerakan zakat saya? Ini pelajaran pertama Bapak Ibu, bahwa dalam masalah agama itu kita harus banyak tanya. Harus banyak tanya. Jangan sampai dalam beragama itu kita berbuat, kita berbicara tapi tidak tahu ilmunya. Maka
Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Ahli ilmu kalau kalian tidak mengerti. Nah di sini apa sih bertanya boleh tidak? Gitu. Nah berkaitan dengan menyegerakan sedekah, Bapak Ibu, panjenengan mungkin pernah yang mendengar tentang yang namanya zakat profesi. Zakat profesi. Sebetulnya zakat profesi ini simpang siur di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak, gitu. Jadi kalau kita kembali kepada zakat, itu kan ada zakat emas perak. Zakat emas perak masuk dalam zakat emas perak ini harta panjenengan tabungan panjenengan juga masuk dalam zakat emas perak ini barang dagangan. Nah, untuk emas itu kan berarti nisabnya itu 85 gram. Jadi nisabnya itu 20 dinar, 20 dinar. Kalau satu dinarnya 5 juta, berarti dikalikan 20 berapa? 100 itu kalau belum lunas sekarang dinar, jadi 100 juta. Kalau 100 juta itu ada dalam genggaman kita selama 1 tahun, selama 1 tahun, ya. Jadi sekarang kita punya 100 juta, itu nanti sampai bulan November, Desember sudah ya, bulan Desember tahun depan, itu kan pakai masa sebetulnya kan hijriah. Kalau itu tidak berkurang, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% atau berapa? Setengah dinar. Berarti 2.500.000. Ini kalau dinarnya tidak naik lagi, kalau naik lagi ya cepat naiknya pasti dulu. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu, ya, berarti Bapak Ibu itu ada zakat emas, kemudian ada zakat tanaman. Kalau emas itu kan 2,5% dan harus sampai nisabnya berapa? 100 juta dan harus tunggu 1 tahun. Kemudian ada tanaman dan biji-bijian, nanti kita bahas dalam sini. Kalau tanaman itu ketika sampai nisab, Bapak Ibu, ketika sampai nisab itu pas panen langsung dizakati, tidak tunggu 1 tahun. Dan beda kalau yang emas tadi kan 2,5% atau setengah berapa dinar ya, setengah dinar. Nah, untuk di tanaman ini ya, biji-bijian itu kalau murni curah hujan maka zakatnya 10%. Kalau pakai irigasi maka zakatnya 5%. Nah, untuk zakat profesi ini dihitungkan kemana? Dia melu zakat emas atau melu zakat biji-bijian. Sekarang zakat profesi itu kan setiap panjenengan terima gaji kan harus dikeluarkan 2,5% ya kan? Nah ini kan nggak mantul. Dia di samping itu seukuran apa? Seukuran misalnya kalau biji-bijian itu kan seukuran 653 kg beras. 653 kg beras itu berapa juta? 653 kg, betul? Kalau misalnya beras standar yang nggak terlalu enak, nggak terlalu enak, berapa sampai 1 kilo? 15.000. Berarti 15.000 dikali 653 gitu kan? 9 juta. Nah, kalau 9 juta berarti kan 9 juta ya, itu nanti diambil 5% atau 10%. Nah, kalau zakat sampai ini kalau profesi sampean itu gajinya gak sampai 9 juta misalnya, cuma 3 juta atau 2 juta, terus dikeluarkan 2,5% setiap dapat, ya itu kan tidak masuk. Mestinya kan kalau dikiaskan dengan biji-bijian maka 5% atau 10%.
Kalau dikiaskan kepada zakat apa tadi? Zakat emas berarti kan seluruh 1 tahun dan itu 100 juta. Gitu. Makanya ulama yang menolak ini Bapak Ibu itu nggak tahu namanya kan nggak ada zakat profesi itu, nggak ada zakat profesi. Dan memang nggak ada. Jadi zakat profesi itu nggak ada. Adanya itu Pak harta sampai gaji itu ya dikurangi kebutuhan. Misalnya gaji panjenengan itu 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 4 juta. Itu dikurangi kebutuhan bulanan. Misalnya bisa berapa? 2 juta misalnya. Ada satu bulan 2 juta. Berarti kan ibaratnya nanti kalau kumpul sampai 100 juta itu baru nanti dizakati setelah 1 tahun Pak. Itu pun dikeluarkan berapa? 2,5% atau setengah dinar yaitu 5 juta ya 2 juta 500. Andaikan untuk menjadikan lebih sini ketahuan. Ya, itu gampangnya seperti itu. Nah, itu ulama yang mengatakan tidak ada zakat profesi, jangan itu pendapat itu tidak apa, karena tidak patut dikiaskan ke biji-bijian sama itu, dikiaskan ke emas juga tidak patut. Yang mengatakan patut ada, oh itu adalah zakat yang dimajukan seperti ini. Tadinya Abbas ini kan minta Nabi boleh enggak untuk menyegerakan saudara. Maksudnya besoknya belum sampai tapi dizakati disik gitu loh. Nah, Nabi SAW mengatakan boleh, tetapi dalam satu riwayat cuma 2 tahun toh. Lebih dari itu tidak boleh. Dan ulama Bapak Ibu mereka sepakat bahwa zakat itu tidak boleh dikeluarkan kecuali sudah sampai nisab. Adapun dalam kondisi tertentu, mungkin ketika kelaparan atau ketika ada malapetaka, ada bencana alam, ya kan, itu panjenengan menyegerakan apa. Tapi ketika tidak ada uzur maka tidak boleh. Berarti bagi yang mengatakan itu zakat yang dimajukan, dibayar cicil dibuka, itu tidak boleh. Tapi kalau panjenengan mau mengatakan sedekah monggo. Tapi sedekah diwajibkan 2,5%. Berapapun gajinya pokoknya dikeluarkan 2,5%. Itu rezeki barangnya kan. Real gitu loh. Jadi Bapak itu berkaitan dengan masalah ini, wallahu ta'ala alam, yang namanya zakat profesi itu tidak ada. Kalau panjenengan dipaksa mengeluarkan dari instansi zakat profesi, terus ikhlas nawawi, ya, itu dianggap sedekah bukan zakat. Adapun pendapat yang mengatakan itu adalah zakat yang dicicil, itu sebetulnya hanya 2 tahun, itu pun ketika ada kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam, kelaparan dan lain sebagainya. Itu. Jadi boleh mengeluarkan memajukan bayar zakat, tetapi cuma 2 tahun saja. Kenapa kok cuma 2 tahun? Karena dalam hadis itu Nabi membolehkan Abbas ini cuma 2 tahun. Dan para ulama sebagaimana tadi saya katakan, ini saya bacakan, ajma'al ulama, para ulama berijma. Ijma itu apa? Sepakat. Ala annahu la yu'ajjiluha, bahwa zakat itu tidak disegerakan, tidak boleh, illa idza kamulan nisabu, kecuali jika nisabnya sudah sempurna. Oke, berarti kalau emas sudah 20 dinar, uang sudah 100 juta. Kalau barang dagangan, panjenengan misalnya punya toko, jual santri, jual suli, jual deko, jual kleo, jual macam-macam, punya sampai semua,
dihitung sampai nisab ini. Berarti kalau sudah 1 tahun maka dikeluarkan dan dirubah. Kalau untuk dinar sekarang berarti 2.500.000. Itu. Jadi kalau belum sampai nisab tidak boleh. Ya, terus dikatakan di sini wala yustahabbu ta'jiluz zakat, dan tidak dianjurkan mendahulukan bayar zakat illa idza kana hunaka maslahat, kecuali ketika ada maslahat. Apa maslahat? Kebaikan. Ka'an yujada maja'ah, misalkan ada kelaparan, au yahdutsu lil muslimina hajah, atau terjadi kebutuhan kepada kaum muslimin sehingga harus mendahulukan zakat. Misalnya kok tiba-tiba diserang musuh, juga kan Palestina, butuh senjata, butuh segala macam, maka di sini tidak menjadi masalah. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini tentang mendahulukan zakat? Tidak ada, ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan Jabir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah. Laisa, tidak ada, fima duna khamsi awaqin minal wariq, tidak ada, ya, yang di bawah 5 uqiyah dari perak sedekahun zakatnya. Intinya kalau perak itu tidak sampai kalau perak itu masih di bawah 5 uqiyah, maka tidak ada wajib zakat. Apa sih 1 uqiyah itu? 1 uqiyah itu Bapak Ibu 40 dirham. Oke. Berarti kalau 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Nah, ini nisabnya perak. Kalau panjenengan punya uang perak, ya, 1 dirham itu nggak tahu beberapa tahun yang lalu 100.000 1 dirham. Berarti sekarang kan sudah naik kali, ya paling 130, 150. Tapi kan perak itu nggak secepat emas. Ini tidak secepat emas. Kalau misalnya panjenengan tapi lebih cepat emas sih, kalau emas misalnya panjenengan ingin nabung gawe umroh gitu kan, itu kalau dijual cepat emas kan ya, daripada perak. Atau sama? Ini nggak pernah jualan perak saja. Dalam? Enggak umum perak. Perak ada umum ya. Ya, jadi ini mungkin ketika perak dulu itu seukuran dirham, nilainya sekarang kan nggak begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu 1 uqiyah itu 40 dirham, berarti 5 uqiyah adalah 200 dirham. Nah, 200 dirham ini nisabnya perak. Ini nisabnya perak. Jadi nisabnya perak untuk zaman sekarang itu 595 gram. 595 gram. Itu nisabnya. Nah, kalau belum sampai 595 gram, maka tidak wajib zakat. Kemudian walaisa fima duna khamsi daudin minal ibli shadaqah, dan onta yang tidak sampai 5 daun itu tidak ada sedekahnya. Daun itu apa sih? Daun itu bilangan mulai 3 sampai 10 Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sampai itu, maka onta itu tidak wajib dizakati. Onta itu kan wajib dizakati ketika 5 ekor kan? Ketika 5 ekor. Nah, kalau tidak sampai 5 ekor, maka tidak wajib zakat. Kemudian walaisa fima duna khamsati awsuqin minat tamri shadaqah. Mungkin yang di masyarakat kita cuma ini kurma ya. Kurma yang dimana ini makanan pokok, berarti kan masuk ke beras. Biji-bijian itu jagung, apalagi kacang hijau, kacang merah, ya.
Nah ini walaysa fi maduna khamsati awsutin minatan di sadaqah. Dan kurma kalau tidak sampai 5 wasak maka tidak ada kewajiban zakat. 1 wasak itu 60 sok Bapak Ibu. 1 wasak itu 60 sok. Ya. 1 wasak itu 60 sok. Panjenengan tahu 1 sok betul? 1 sok. Bukan 1 sak. 1 sok. Berarti siji sok itu lah. Sok itu yang untuk jadikan keluarkan ketika zakat fitrah itu loh Bapak Ibu. Itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu sebesar cakupan tangan orang dewasa. Jadi kalau panjenengan kerepotan nggak ada timbangannya, tinggal ditekan gini aja. Ya tangannya orang kan beda-beda, masih kecil ada yang besarnya standar. 1, 2, 3 sampai 4 itu berarti 1 sok. Segitu 1 mud, ya kurang lebih 600 gram. Nah makanya 1 sok ini kan antara 2,5 sampai 3 kilo. Oke, ya anggap aja 3 kilo, ya itu 1 sok. Nah 1 wasak itu 60 sok. Sehingga nisab biji-bijian Bapak Ibu, biji-bijian dan kurma itu adalah 300 sok. Ini 300 sok. Berarti 300 sok itu sama dengan 9.000 gram. Oke. Halo. Oke, jelas? Jelas ini. Walaysa fi maduna khamsati awsutin minatan li sadaqah. Dan kurma kalau tidak sampai 5 wasak maka tidak ada zakatnya. Berapa sih 5 wasak itu? 5 wasak itu ya yang 653 kg tadi itu. Kalau panjenengan punya sawah, beras, misalnya, kemudian dipanen. Cuma tidak tahu yang dihitung di sini itu gambar-gambar kondakannya tidak kayak beras putih. Ada dihitung gambar-gambar ini kan belum misalnya masalahnya kan nggak dimakan kan. Jadi kan makan berarti sebagai gambarnya kan kan misalnya dulu berarti hitungannya itu kan ketika sudah bersih nggak ada gambarnya. Gitu. Berarti kalau beras itu 653 kg, kacang hijau, kedelai, jagung, apalagi yang masuk kacang-kacangan. Halo. Ya itu berarti 653 kg. Nah, tinggal zakatnya berapa? Tergantung. Kalau murni curah hujan berarti 10% dari 653 kg tadi. Kalau irigasi berarti 5%. Kalau saat ini kalau kadang curah hujan, kadang irigasi berarti 7,5%. Itu Bapak Ibu. Jadi kan punya apa sawah semua gitu. Terus gimana kalau orang itu punya kebun pepaya, kebun pisang, itu nggak ada zakatnya. Ini nggak ada zakat. Zakatnya di zakat itu ya barang dagangan tadi itu. Kalau misalnya dia menjual pisang, misalnya buahnya pisang raja semua macam merah ya, karena itu. Nah kalau memang dikumpulkan sampai 20 dinar yang janjinya sekarang itu 100 juta, oh berarti ditunggu 1 juta ini sampai tahun depan. Kalau misalnya nggak berkurang maka di zakatnya berapa? Setengah dinar, yaitu 2.500.000 gitu Pak. Terus cek suwi ini aku pengen sedekah saya gitu monggo. Sedekah itu kan zakat itu kan wajibnya itu baru. Jadi bicara wajib dan sunnah itu beda. Kalau zakat kan wajib, wajibnya kapan? Setelah 1 tahun ketika bisa. Tapi kalau panjenengan pengen bayar zakat, pengen bayar sedekah, pengen bersedekah itu jauh lebih baik gitu loh Bapak Ibu. Panjenengan sudah pernah saya ceritakan belum? Belum ya? Minum dulu Bismillah. Sudah pernah ya? Jadi Bapak Ibu ini
hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Dan ini masuk dalam bab tauhid, bab akidah, masuk bab karomatul auliya. Apa karomatul auliya? Kekeramatan para wali. Apa kekeramatan para wali? Kesaktian orang-orang soleh. Orang soleh ada kesaktian, cuma berdasarkan jadi masuk di sini. Jadi ceritanya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya sahih, ada orang lewat, sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah, ada orang lewat, terus dia itu mendengar dari atas awan, istri haji kota fulan, si Rawan itu lo bunuh si fulan. Kalau misalnya si fulan itu jadi Arif, berarti si Rawan itu lo bunuh si Arif, kan gitu. Gak ada orang Pak, itu bukan jin, bukan jin, ini itu jin, berarti jinnya itu perlu dirupiah. Ya, jadi awan itu setelah ada suara tadi itu langsung berjalan seret ke satu tempat Pak. Di tempat itu dia menurunkan hujan. Dan Ar-Ra'd kan ada dalam Al-Quran itu surat namanya Ar-Ra'd, itu Turgid. Ar-Ra'd itu rupanya nama malaikat. Ar-Ra'd itu rupanya nama malaikat. Gitu. Nah, setelah dia menurunkan air hujan di tempat itu, diikuti sama orang ini. Di sebelah putih ini, diikuti terus dia berhenti pada satu ladang. Di situ ada petani lagi membetulkan aliran air. Ditanya, wahai Abdullah, sinten jenenge piye? Dia mengatakan namanya bulan bin Fulan, persis seperti namanya yang disebutkan di atas awal tadi. Loh, jenengan ini lama kok tiba-tiba datang tanya nama saya gitu. Dia cerita, tadi itu saya mendengar suara di atas awan, si Ramon kubur si Fulan. Itu nama saya. Tak ikuti, awan itu rupanya langsung, awan itu langsung pergi ke satu tempat dan menurunkan hujan yang akhirnya air itu datang ke ladang sampean. Kira-kira apa sih yang sampai sampai seperti itu gitu. Kan aneh kan? Dan semua orang itu jadi seperti itu. Terus dia cerita bahwa hasil daripada kebun ini itu dia bagi sepertiga, dia bagi tiga. Jadi ini kita nggak berbicara zakat, pokoknya setiap dapat langsung dibagi tiga, sepertiga dikembalikan untuk ladang operasional, untuk gawe beli pupuknya, untuk gawe untuk apa, ya, sepertiga dimakan keluarga, sepertiga buat sedekah. Nah, sedekah itu kan untuk ya fakir miskin, untuk siapa, untuk masjid, untuk anak yang ibu sekolah misalnya, untuk orang yang ibu sabil, misalkan ada mahasiswa sampai anak kos ya kan? Atau misalnya takmir masjid Al-Ikhlas ingin bikin rumah singgah ya kan? Siapapun kan ini kan para gumurase, barangkali ada orang sambang nang di mana anak atau mungkin ada orang pengen datang ke sini nggak ada tempat, itu ada rumah singgah lengkap dengan fasilitas gratis, yang monggo mau bermalam di situ berapa malam ya kan, ada dispenseri, orang lokasi mesin cuci nih, gitu kan. Nek makan boleh dewe. Itu dulu zaman Islam itu ada rumah singgah itu, masya Allah, yang berusaha itu termasuk kejadian. Ya, seperti itu. Jadi dibagi tiga. Jadi kalau kita punya penghasilan misalkan, itu sesuai hadis ini mau dibagi tiga, sepertiga dimakan, sepertiga untuk apa tadi? Misalnya kalian punya rumah ya, aku rumah yang kerek misalnya, mau kadol, bismillah, tak apa ya, atau dibuat seperti tadi itu, sepertiga dimakan dia keluarga atau diberikan orang yang dititipi jaga rumah itu, sepertiga untuk sedekah ya, untuk
fisabilillah pokoknya. Terus sepertiga dikembalikan kepada operasional rumah. Barangkali BE kelapa jebol, barangkali BE bocor, dan ya, barangkali BE centeng kelupas, gitu loh Bapak Ibu. Masya Allah, bagus sekali. Ini kan sebagai dasar apa? Dasar wakaf. Jadi kan kalau benarnya dibegitukan aja Bapak Ibu, dibegitukan aja. Makanya misalnya anak lulus sukses kafir, alhamdulillah, aku nganggur, itu insya Allah ya. Kalau orangnya seperti itu tidak terlalu orang biasa ya. Dan senang terus ya. Insya Allah begitu. Makanya disebutkan dalam bab karamatul auliya. Coba bayangkan sampai seperti itu loh. Allah ngirim malaikat, silakan produksi fulan gitu ya. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu hadis berikutnya laisa fima duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin shadaqah. Sama ya, tidak ada kewajiban sedekah atau zakat bagi kurma maupun biji-bijian selama tidak sampai 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 653 kilogram. Dan zakatnya tadi itu kalau murni curah hujan berapa persen? 10%. Kalau banyak orang irigasi diesel misalnya dipakai berapa? 5%. Ustaz sekarang itu sudah tidak usul. Biasanya orang itu ketika mau panen sudah datang pulang kabeh, mau pelene, mau pisang, mau parini. Masa ada kewajiban zakat? Tetap ada kewajiban zakat. Bukan zakat apa? Bukan zakat tanaman, tapi zakat barang dagangan. Zakat harta. Kalau misalnya panjenengan dijual ya, kalau sampai besok harta yang jenengan dapatkan berarti ditunggu 1 tahun. Kalau sampai tahun depan hartanya nggak berkurang, maka dizakati berapa Bapak Ibu? 2.500.000 itu kalau harga sekarang. Ya, nanti mungkin bisa mudah lagi gitu kan. Wa an Salim ibni Abdillah an Abihi radhiyallahu anhu, dari Salim bin Abdillah dari bapaknya radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqatis sama'u wal uyun. Fima ya pada tanaman, saqatis sama'u wal uyun yang disirami oleh langit hujan maksudnya, wal uyun dan mata air. Jadi intinya nggak bayar, gratis. Aukana asalian atau asali itu nemu air, air menggula. Al-usyur, maka zakatnya berapa? Sebab 10% lah. Wa bima suqiya bin nabhi, dan pada tanaman yang biji-bijian, kurma yang dikasih minum bin nabhi. Bin nabhi itu juga irigasi dengan unta. Jadi pakai unta atau yang muter kayak di penggilingan dulu. Unta yang muter sehingga keluar air, atau zaman sekarang pakai diesel, pakai listrik, misalnya pakai solar, maka nisbul usyri, setengah dari 10%. Berarti 5%. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan Abu Dawud. Idza kana ba'lan al-usyru, jika ba'lan itu sama ya. Yang tadi itu air nemu tadi itu istilahnya ba'lan. Wa bima suqiya bisawani ya. Wa bima suqiya bisawani awin nabati, adapun yang dikasih yang disiram bisawani. Sawani itu jamak kata sania. Sania itu ya unta, sapi, keledai.
yang zahira wa iya wa ayyuba pergi pulang pergi muter itu itu kayak namanya binatang itu kan kadang perlu kayak antibiotik, kadang dikasih makan ya, ada biayanya. Awin nanti atau irigasi isbul usri maka 5%. Jadi zakat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak boleh pelit. Ini ada harta itu bagian gitu, itu Islam. Dan zakat ini tidak pernah dipisahkan oleh Allah Taala dengan dengan sholat. Setiap ada ayat pasti aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Makanya ketika ada orang-orang yang murtad dan mereka masih sholat, Pak, masih sholat, cuma tidak mau menunaikan zakat, tapi masih sholat. Dia pakai asal berubah, diperangi ya, diperangi, dia murtad kafir gitu kan. Dia mengatakan itu aku tidak akan membiarkan orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Demi Allah, kalau dulu pada zaman Nabi mereka itu memberikan anak kambing dari zakat kan. Kemudian sekarang Nabi wafat kok tidak mau, lakukan tuh ala dalik, pasti tak pernah mereka karena itu diperangi Pak. Dan ditahan jaga murtad gitu. Jadi yang murtad ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan macam-macam. Satu ada yang kembali kafir pokoknya. Yang kedua ada sih secara lahir masih muslim cuma menolak menunaikan zakat. Ini ikut kelompoknya siapa di Yaman itu? Siapa di Yaman itu Pak? Sailama. Bukan, Sailama itu dia. Sailama itu di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ikut Al-Aswad Al-Ansi masih sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat. Tadinya diperangi karena itu bagus lagi Pak dia. Ya maka kadang-kadang perlu undang-undang sehingga orang itu enak, kemudian terpaksa api lagi gitu. Itu. Terus ada yang mengikuti nabi palsu ini, itu Musailamah kata itu dilihat Pak. Ada masih di sana dan judulnya Rasul Yaman. Rasul Yaman di sana Yaman masih ada sejarahnya Pak, masih ada. Kalau jaringan Bikriya ke sana. Terus di depannya ada namanya Hadiratul Maut, ya kebun kematian. Kenapa disebut kebun kematian? Karena dulu banyak para sahabat yang meninggal Pak. Syahid di sini. Subhanallah. Itu di kota Jubail, daerah situ. Itu ada banjir Pak. Ada banjir. Banjir itu kan ada kuburan. Sampai kuburannya karena banjir itu kelihatan orangnya Pak. Terus ada salah seorang yang berarti sesepuh sana dan dianggapnya diberitahu itu bentuknya putih. Terus dilihat, subhanallah, mayat itu masih seger Pak. Masih seger. Jadi kisahnya ada masih seger. Jadi cuma ditutupi dengan apa? Kloso itu bahasa itu tikat yang terbuat dari apa? Kurma, dari daun kurma. Ditutup dengan itu. Itunya yang kelihatan sudah kayak kalau awalnya hijau, kalau lama-lama kan jadi kuning ya. Juga dikata itu ada pun yang lainnya nggak berubah, gitu. Padahal itu kan barusan berarti sejak 14 tahun yang lalu Pak. Itu kemungkinan itu adalah sahabat, yaitu perang melawan Musailamah Kadzdzab. Jadi masih seger. Akhirnya diceritakan kepada Mufti Saudi apa bilangnya? Ya wis, kubur malam-malam, jangan ada yang tahu dan buat 10 kuburan. Maksudnya buat 10 kuburan dan tapi yang itu masa tujuannya apa? Ini ketahuan orang. Kalau pernah bayangkan sejak 14 abad yang lalu itu gak berubah jasadnya itu Masya Allah.
Misalnya ada dalam kitab apa coba nggak bisa lupa itu. Ya. Jadi itu berkaitan dengan karena panggilan menyebut tadi Musailamah ada jabatan liar. Dan kebetulan memang itu kuburan itu para syuhada yang meninggal dalam perang melawan Musailamah itu dikuburkan di kuburan itu. Tidak diketahui siapa. Enggak. Kalau di Saudi itu kan enggak ada tulisannya Pak. Kalau di sini kan ditulisi meninggal di apa? Jadi Arif bin siapa itu lengkap sama ya terus Al-Fatihah kan gitu. Jadi di sana kan tidak boleh. Ya memang sudah kan gitu tidak boleh dicek, boleh dinamai ya. Cuma ditandai laki-laki itu satu batu, perempuan dua batu itu aja. Mungkin makanya nggak ditahu gitu loh. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Baik, pertanyaan juga di mana Ustaz ingin ke sana? Yang datang di Indonesia atau pagi paling lebih anak ke masjid gimana ini? Coba panjenengan lihat di Google itu makam Tuan Guru sekumpul. Kalau mereka Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah ya. Kalau Masya Allah itu ya takjub jadi mbak kuburan dalam tidak boleh dalam Islam itu sebab syirik. Hadis berikutnya Wa'an Abi Musa Al-Ash'ari dari Abu Musa Al-Ash'ari bahwa Amin radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada keduanya. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu kan gembleng ya para pemuda diajari di madrasah beliau. Setelah lulus para pemuda itu dikirim ke pelosok-pelosok. Itu tugas kita Pak. Kewajiban kita itu gembleng pemuda dikirim ke pelosok jadi kader sekalian Pak. Itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beliau mengirim Abu Musa sama Mu'adz ke negeri Yaman. Satunya Yaman Selatan, satunya Yaman Utara. Satunya ibu kotanya Aden, satunya ibu kotanya Son'a. Gitu. Makanya Nabi berpesan kepada Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ini, la ta'khudha bis-shadaqah, jangan kalian ambil ya dalam zakat illa min hadhil asnafil arba'ah, kecuali dari 4 golongan ini, 4 macam ini. Asyair, syair itu Bapak Ibu jelai atau jelai. Halo, barley atau barley. Halo, saya juga tidak tahu. Tapi jadi di Google ada barley. Itu asyair. Wal hinta itu gandum. Di yang jangan terjemah diartikan apa? Syair. Gandum. Nah, itu apa hinta? Sejenis gandum. Sejenis gandum. Artinya, dapat doa ya. Jadi syair itu barley Pak. Barley. Jadi biasanya digunakan untuk yang memang sama seperti gandum. Jadi jenis gandum tidak benar. Cuma jangan cari barley itu Pak. Itu sereal. Tahu sereal? Apa itu sereal? Dimakan gitu. Itu barley itu syair. Wal hinta gandum. Kalau gandum itu kan terigu itu kan. Wazabib, zabib itu apa? Kismis, anggur ya, watamur dan buah-buah. Ya karena ini bentuk makanan yang ada pada waktu itu. Ya. Kemudian dikiaskan dengan 4 perkara ini semua biji-bijian yang tahan lama, yang bisa tahan lama. Kalau nggak tahan lama tidak boleh dizakati gitu. Tomat, lagi terong, sayur itu nggak dizakati. Tetapi kalau sebagai barang dagangan, hartanya itulah kalau sampai besok itu yang dizakati.
Hadis berikutnya walidamutni diriwayatkan antara Mutni an Mu'adz radhiyallahu anhu dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, fa'amal qissa'u adapun kisah apa itu kisah timun berupa timun itu apa wal bincir apa bincir semangka wal rumman delima wal qasab tebu atau tebu ini faqad apa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya maksudnya gak disakati gitu Bapak Ibu. Hadis ini tetapi Ibnu Hajar ketika menyampaikan di sini berarti beliau ya menyatakannya bisa dipakai gitu. Bisa dipakai kenapa? Karena dhaifnya tidak parah. Dhaifnya tidak parah. Dhaifnya itu cuma intitok itu ada keputusan di antara rangkaian para perawi hadisnya itu. Mungkin ada yang jatuh tabi'in, gurunya tabi'in muridnya tabi'in gitu sehingga dia tapi ketika ada hadis yang semakna dengan ini itu bisa saling menguatkan sehingga ada tingkatan hasan ini. Makanya sebagai ulama ada yang mengatakan hadis ini disebut apa hasan ini. Jadi untuk hadis yang sebelumnya Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa yang wajib zakat itu hanya pada biji-bijian. Sementara untuk buah-buahan itu khusus buah-buahan yang ya jadi zakat itu wajib pada semua biji-bijian maka jibu fisimari lati tukalu waktu dafar ya dan wajib pada buah-buahan yang dikilo dan bisa disimpan lama kemudian diserupakan di sini tadi dengan cereal itu barley, gandum, kemudian kismis dan kurma. Tapi kalau misalkan sekarang kan modern Bapak Ibu kayak apel, jadi keripik ya, itu berapa lama ya? Tangka ya. Itu apakah kemudian karena dia bisa disimpan, apakah kemudian disakati? Wallahu ta'ala, kayaknya enggak juga tetap. Ya tetap kalau dijual ya hartanya yang disakati. Nah untuk biji-bijian itu syurita diwujubi zakat disyaratkan untuk kewajiban zakat pada biji-bijian adalah harus bisa ditakar. Kalau nggak ditakar maka tidak masuk di sini Bapak Ibu. Apa maksudnya tidak ditakar? Ya memang ada yang ditakar kan? Aduh. Al-kail ditakar. Ya mungkin maksudnya itu bisa ditakar itu berarti kan bisa tahan lama Pak. Kayak kurma itu kan bisa tahunan itu apalagi yang keras. Ketika dicukur keras sampai kayak batu itu tuh tahan lama Pak. Nggak akan dimakan bakteri. Saya pernah pas dulu alhamdulillah ini sebagai bentuk apa ya at-tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah itu kan masuk ke firman Allah wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabb itu ceritakan. Zaman sekarang Pak panjenengan kerawuzo itu paling lama bisa berapa menit? Halo, karena cuma setengah jam ya. Gak itu dioper ya lah gitu kan. Dulu pas zaman saya di sana Pak, itu kosong. Jadi jenengan datang ya harus asar sampai maghrib ngantor itu baru saya gisok, baru saya ngobrol. Nah dulu kan biasanya ini pas masa kuliah dulu itu kan biasa Senin, Kamis atau ketika Syawal itu pasti ada orang itu bagi-bagi buka puasa. Nah waktu itu ada yang kasih kurma. Alhamdulillah assalamualaikum itu kan nggak usah perlu cari untuk buka puasa. Maksudnya nggak usah mikir jadi rondo gitu loh. Kan dulu itu kan nggak ada orang yang bagi-bagi buka puasa Pak.
Maksudnya kita itu cari bisa enak. Masih sebagai biasa. Saya nggak mau sesuai itu. Ya, jadi cari yang mana ke tempat yang paling enak gitu. Macam-macam ada rotinya, ada tehnya, ada susunya, gitu. Terus rutoknya itu ada Pak. Maksudnya ini doa dulu di rotok, terus melihat jam. Soalnya kalau mepet saya ngambul gitu loh. Nah, tiba ada yang ngasih, oh berarti nggak usah mencari. Tapi subhanallah, pas ada yang dibuka, itu cuma kering Pak. Dicabut gitu nggak bisa. Ya Allah, dia yang namanya kita gimana? Coba tak sampai tidak bisa Pak. Di sini bagaimana? Saya ngasih orang sepuh Pak. Semua nonton kalau diterima ini. Oh, tak sakit di kubur, saudara gimana? Wong ini di masjid, kampusnya jauh, mau dibawa. Banyak gitu kan. Wah kayak ngasih dia segini tapi nggak bisa dimakan. Wah tentu kira gitu. Nah ini maksudnya kurma seperti itu Pak, sampai 5 tahun 10 tahun nggak akan dimakan, nggak arif gitu ya, karena Allah. Tapi masya Allah ya gimana, tak cari orang yang tahu takdir itu tinggal pergi nggak bisa dimakan. Iya, jadi itu cerita tentang kurma. Dan masya Allah pada zaman dulu Pak, kilo itu ya Allah Mesir gitu, sampai makmur. Bahkan jenengan misalkan sampai di situ ya, sampai pulang jam 9 sampai tutup Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi jam 9 tadi tutup Pak, bersih. Nggak tahu sekarang apakah juga demikian. Beda dengan Makkah, kalau Makkah kan 24 jam dibuka, nggak pernah tutup ya. Itu. Tapi subhanallah sekarang itu ya itu nikmat beda-beda. Jadi kalau kita aplikasi ya. Sekarang dibuka terus kan? Sekarang dibuka terus. Buka terus Nabawi. Ini karena ramai. Tapi kerombongnya itu harus pakai aplikasi. Dan sekali itu kalau sekali masalah tenang. Nggih. Halo. Aplikasi. Aplikasi tidak bisa. Zaman berubah Mas. Seperti itu. Jadi intinya di sini ya, untuk buah-buahan, sayur-sayuran maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak disimpan. Nah kayak kangkung, itu ditakar, dikilokan betul. Kangkung itu kan berapa? Seiki ketan kan, 1000 atau sini berapa itu? 100. Bayam ya. Itulah maksud tidak ditakar. Jadi disyaratkan itu untuk dari buah-buahan yang wajib zakat itu dia ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, berarti kalau seperti itu, misalkan sekarang kayak apa tadi apel, apalagi nangka, apalagi yang bisa dalam waktu yang lama. Misalkan pisang ripe ya, kayak gimana? Ya intinya kalau syarat buah-buahan sehingga wajib zakat itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dan ditakar. Kalau nggak bisa disimpan dalam waktu lama dan tidak ditakar, kayak kangkung, kayak bayam, kayak apa, maka tidak wajib zakat. Kita dalam satu hadis Bapak Ibu, wa an Sahli bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu. Dari Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza kharastum, jika kalian menaksir, fakhudhu, maka ambillah, wada'u thuluth, dan biarkan sepertiga. Fa illa tada'u thulutha, jika kalian tidak meninggalkan sepertiga, fada'u rubuh, maka tinggalkan seperempat. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kayak Abu Jabal, kepada kayak Abu Musa al-Asy'ari ketika ngambil zakat. Jadi ketika ngambil zakat itu kan disuruh menaksir kan.
Nah, ketika ditaksir, maka disuruh meninggalkan seperempat atau sepertiga untuk pemiliknya. Itu maksudnya. Itu berkaitan dengan hadis berikutnya. Wa an Atta bin Asid radhiyallahu anhu dari Atta bin Asid radhiyallahu anhu. Nah, ini membuktikan bahwa yang ada dalam Islam itu pemerintah ngirim orang ngambil zakat, bukan ngambil pajak. Pajak dalam Islam tidak ada. Jadi ngambil zakat. Ini kan zakat diambil itu terus nggak perlu pajak. Jadi pajak itu yang menghilangkan barokah. Jadi dengan makan itu negara dalam atau pajak. Berapa sekarang pajaknya? 61, 21. Gitu, mencapai 11. Jadi dinaikkan. Januari, tapi Januari 25%. Masih pertentangan. Oh, mudah-mudahan naik. Jadi dari Atta bin Asid radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an yufrasal inabu, ya, hendaknya anggur itu ditaksir karena yufrasun nakhlu sebagaimana kurma ditaksir. Waktu khoda zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya anggur itu dalam bentuk zabib. Zabib itu apa? Ismi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini sahih, meskipun yang kedua ini munqati, ya, mursal, tetapi dia ketika datang dari jalur periwayatan yang banyak, maka dia naik tingkatan menjadi hadis hasan. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban imam, kewajiban pemimpin untuk mengirim orang-orang yang ngambil zakat. Untuk apa? Untuk ngambil zakat, Bapak Ibu. Ya, untuk menunjukkan bahwa syariat zakat ini masya Allah syariat yang agung gitu loh. Ya, karena zakat itu tulisnya berapa? Ketiga itu zakat. Kemudian juga menjelaskan bahwa cukup untuk mengetahui kadar buah-buahan, biji-bijian itu cukup ditaksir, ya, cukup ditaksir. Karena kalau harus mendatangkan ini sekian, ya sekian, takanannya sekian kilo itu lama, jadi cukup di kilo-kilo, cukup di kilo-kilo. Dan takwa kepada Allah Ta'ala itu semampunya, Bapak Ibu. Kalau nggak mampu jangan sok-sok, gitu kan? Gitu. Nah, tadi maknanya, jadi ketika sudah di kilo-kilo terus diambil, jadi ngambil zakatnya itu loh. Misalkan tadi kan reserve-nya 653 kilo. Kalau murni curah hujan berarti 10%. 10% jadi 653 berapa? 65 kilo. Nah, untuk ngambil 65 kilo itu ditaksir aja, tidak perlu ditimbang sampai teliti detail itu. Nah, ketika sudah ngambil, Bapak Ibu, masya Allah, itu ketika sudah diambil yang 10% itu disuruh tinggalkan sepertiga untuk pemiliknya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga atau seperempat. Kenapa? Fihi al-akhdu bi mura'atil ahwal. Jadi Nabi memerintahkan tadi biarkan sepertiga atau biarkan seperempat. Ini tergantung kepada kondisi, Bapak Ibu. Kadang wajib pada satu kondisi sepertiga, yang tidak wajib pada kondisi ini tidak wajib, ya. Iya, maksudnya Nabi memerintahkan itu berarti wajib, maaf ya. Jadi kadang wajib sepertiga, kadang wajib seperempat.
Kadang wajib pada orang yang begini kondisinya, kadang wajib kepada orang yang seperti itu kondisinya. Kadang-kadang ada orang itu kan yang agak pelit atau apa gitu loh, maka dia diberikan sepertiga, ada yang diberikan seperempat, gitu Bapak Ibu. Oke. Insyaallah demikian Bapak Ibu, ada yang menanyakan? Dalam buku. Oke, jadi kan nisabnya misalnya Arif ya sebagai petugas pemerintah yang berkewajiban ngambil zakat, datang ke ada namanya uang mahfud gitu kan, dia punya beras baru panen, rupanya sampai nisab 653 kilo. Nah karena dia murni curah hujan, maka yang dizakati berapa? 10% berarti berapa? Nah dari 10% yang diambil Arif tadi itu tinggalkan sepertiga atau seperempat. Ngerti bu maksudnya itu? Jadi kan juragan tanah, pilih kata parinya. Jelas ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan memaafkan. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.